Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali para pecinta tulis-menulis di tanah air, terutama para penulis pemula. Dalam video kali ini, saya ingin menyampaikan 8 permasalahan yang sering melanda para penulis pemula. Hal-hal ini bila tidak diatasi kemudian tentu akan menyebabkan tidak munculnya para penulis-penulis di Indonesia pada masa-masa yang akan datang. Namun, khusus untuk video kali ini, saya cuma menampilkan 8 permasalahan yang sering ditemui oleh para penulis-penulis pemula di tanah air. Adapun yang pertama adalah, hampir setiap calon penulis atau penulis pemula sering mengatakan atau mencari alasan-alasan bahwa untuk menulis itu ia tidak memiliki waktu. Ia mengatakan sangat sibuk, atau barangkali mengatakan juga waktunya hampir tidak ada sama sekali karena harus mengerjakan berbagai macam tugas, mulai dari tugas kantor, tugas kemasyarakatan, tugas rumah tangga, dan banyak lagi yang lain. Apalagi para penulis pemula itu adalah dari kalangan ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang semua pekerjaan seakan-akan merasa ditumpukkan kepada dirinya sehingga hampir tidak punya waktu. Dan hal ini sering menjadi alasan mengapa para penulis-penulis pemula, terutama para wanita, tidak sampai kepada tujuannya, yaitu untuk menjadi seorang penulis. Nah, adapun alasan kedua adalah bagi calon-calon penulis, terutama yang sudah berumur atau yang sudah tua, itu ada anggapan bahwa bagi mereka tidak terlalu banyak gunanya lagi. Ada nuansa putus asa di sana, dan ini sering saya temui terutama di kalangan guru, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2009, adanya kewajiban bagi guru-guru untuk naik pangkat harus menulis. Tetapi bagi guru-guru yang sudah tua, sudah berumur, sudah hampir pensiun, mereka tidak berminat lagi dengan dunia tulis-menulis ini. Untuk apa gunanya bagi saya? Toh saya akan pensiun dan lain-lain semacam itu. Alasan-alasannya. Nah, apakah benar bahwa orang-orang yang sudah tua tidak perlu lagi menulis? Nah, ini adalah sebuah kekeliruan. Tetapi ternyata meskipun ini sebuah kekeliruan, ternyata ini ada, dan ini menjadi sebuah alasan klasik juga, sehingga orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang akan pensiun dari sebuah pekerjaan itu jarang lagi menulis, karena sesuai dengan yang disampaikan tadi, bagi mereka tidak ada lagi gunanya. Untuk apa? Nah, alasan yang ketiga yang sering dimunculkan di kalangan para penulis pemula sehingga mereka tidak mau, tidak sempat, tidak sampai kepada titik menjadi seorang penulis adalah adanya anggapan bahwa ia tidak akan mungkin bisa. Jadi sebelum sesuatu itu ia kerjakan, ia sudah mengambil keputusan bahwa ia tidak bisa. Tidak mungkin ia lakukan. Dan bagi saya, ini adalah sebuah kekeliruan juga. Meskipun demikian, sekali lagi, alasan ini, pernyataan ini sering ada dikemukakan oleh para penulis-penulis pemula. Sehingga pada akhirnya, calon-calon penulis pemula itu tidak sampai kepada niatnya bahwa ia bisa menjadi seorang penulis. Nah, selanjutnya, ada anggapan bahwa menulis itu adalah merupakan masalah bakat atau keturunan. Kalau ayahnya penulis, anak-anaknya pun juga akan jadi penulis. Kalau seseorang itu punya bakat menjadi penulis, maka ia akan mudah jadi penulis. Nah, anggapan-anggapan ini sering mengaburkan keinginan dari seseorang yang ingin menjadi seorang penulis. Dan menurut saya ini adalah sebuah kesalahan. Ini adalah sebuah kekeliruan. Dan anggapan-anggapan seperti ini harus segera disingkirkan dari pikiran. Karena salah satu yang menyebabkan seseorang itu tidak menjadi seorang penulis adalah masalah anggapan bahwa menulis adalah bakat atau menulis adalah keturunan. Dalam sejarahnya, dalam banyak contoh, itu banyak penulis-penulis itu yang justru orang tuanya, justru kakek buyutnya, justru tidak pernah menulis sama sekali. Banyak pula di antara para penulis itu yang
kemudian meskipun tidak memiliki leluhur para penulis, tetapi dia menjadi seorang penulis yang besar, penulis yang hebat. Banyak pula di antara para penulis-penulis itu sebelumnya ia tidak membayangkan akan bisa menjadi penulis, tetapi karena keinginan kuatnya maka ia bisa menjadi seorang penulis. Jadi anggapan bahwa menulis itu merupakan masalah bakat, atau anggapan bahwa menulis itu adalah sebuah masalah keturunan, bagi saya ini adalah sebuah kekeliruan yang membuat calon-calon para penulis, terutama penulis pemula, menjadi tidak bersemangat untuk menjadi seorang penulis. Dan anggapan-anggapan seperti ini, anggapan-anggapan keliru ini sekali lagi harus disingkirkan dari kepala seorang calon penulis atau penulis pemula. Nah, selanjutnya, mengapa para penulis pemula tidak memulai tulisan-tulisannya? Karena adanya anggapan atau adanya pikiran bahwa memulai itu sulit, susah. Dimulai dari titik, dimulai dari sebuah huruf, dimulai dari sebuah kata, pada akhirnya ia susah. Bagaimana melanjutkan ini? Terus apa lagi? Bagaimana lagi? Dan seterusnya. Kadangkala ketika ia menulis sebuah kalimat dan menulis kalimat berikutnya, kalimat yang pertama seakan-akan tidak nyambung. Dan ia berpikir memang susah. Dari mana saya harus memulai? Nah, bagi saya untuk menjadi penulis itu, mulailah dari mana Anda suka. Tidak perlu Anda memikirkan, wah sulitnya nih, wah ini tidak nyambung dan segala macam. Singkirkan itu semua. Jadi sekali lagi, saudara, bahwa banyak calon-calon penulis atau penulis pemula itu sulit untuk memulainya. Mungkin dalam video lain nanti kita akan sampaikan bagaimana caranya mencari ide-ide, bagaimana caranya memulai. Nah, selanjutnya yang sering dialami oleh para penulis pemula itu adalah kurang pengetahuan tentang bagaimana menulis. Dalam pikiran para penulis pemula, ia tidak pernah untuk mengikuti BIMTEK menulis. Ia tidak pernah mengikuti bimbingan menulis. Ia tidak pernah belajar menulis dengan siapapun. Sehingga bagi mereka, menulis adalah sebuah hal yang sangat sulit. Bagi mereka, tanpa belajar seperti itu, tanpa mengikuti bimbingan teknis, menulis itu tidak akan mungkin. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan juga. Banyak para penulis yang tidak pernah mengikuti bimbingan teknis. Malah sebaliknya, ketika ia berhasil menjadi seorang penulis, ialah yang menciptakan bimbingan teknis itu untuk membimbing orang lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan, tidak perlu untuk menjadi seorang penulis kita harus ikuti bimbingan teknis. Tidak harus kita melakukan atau mengikuti bimbingan dengan seseorang untuk menjadi seorang penulis hebat. Untuk menjadi seorang penulis hebat itu, mulailah dari keinginan kuat kita untuk benar-benar menjadi seorang penulis. Bukan dari seberapa banyak kita mengikuti bimbingan. Banyak orang yang telah mengikuti bimbingan teknis tentang bagaimana menulis. Tetapi sekali lagi, ia benar-benar tidak pernah menjadi seorang penulis. Kecuali yang punya keinginan kuat untuk menjadi seorang penulis. Nah, masalah lain yang sering dialami oleh para penulis pemula adalah sulitnya menemukan ide-ide menulis. Nah, sulitnya menemukan ide-ide menulis ini sering menjadi pemicu seorang penulis pemula akhirnya tidak melanjutkan keinginan menulisnya. Karena dia tidak tahu apa yang akan saya tulis, bagaimana saya harus menulis dan segala macamnya. Kadang-kala dapat ide satu, ada kegiatan, ide ini pun juga menjadi hilang. Nah, hal-hal seperti ini kemudian menghilangkan mood untuk menjadi seorang penulis, menghilangkan keinginan untuk menjadi seorang penulis. Tapi sekali lagi, bagaimanapun hal-hal ini ditemukan dan dialami oleh para penulis-penulis pemula, dan ini menjadi salah satu yang membuat seseorang itu apakah ia akan jadi penulis atau tidak. Apakah ia terlena dengan menemukan ide itu, atau dia berusaha untuk terus menemukan ide. Karena bagaimanapun ide itu banyak di lingkungan di mana kita berada. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu yang membuat atau yang sering menjadi alasan atau mengapa seseorang penulis pemula tidak bisa menjadi penulis adalah adanya pertanyaan-pertanyaan yang sering dimunculkan dalam pikiran.
apakah ini sudah ditulis orang atau belum? Atau jika tulisannya sudah selesai, mungkinkah tulisan itu dimuat dalam sebuah media massa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering membuat bingung, sering membuat seorang penulis pemula jadi tidak melanjutkan tulisan-tulisannya. Seakan-akan ketika ia menulis sesuatu dalam bayangan, wah ini sudah ditulis orang. Kalau dia sudah menyelesaikan sesuatu, mungkin tidak ini diterbitkan di media massa. Nah, sekali lagi kawan-kawan, saudara-saudara yang penulis-penulis pemula, kalau ingin menjadi benar-benar penulis, 8 permasalahan ini harus dihilangkan dalam pikiran. Ketika 8 permasalahan ini sudah disingkirkan, maka setahap demi setahap Anda akan mampu menjadi seorang penulis. Nah, demikian saudara tentang 8 permasalahan yang sering ditemui oleh para penulis pemula dalam membuat sebuah artikel, membuat sebuah buku atau apapun lah namanya. Dan ini yang menjadi perintang baginya untuk benar-benar jadi seorang penulis. Nah, untuk video selanjutnya saya akan muncul dengan apakah kita bisa menjadi seorang penulis. Nah, demikian saja video kita kali ini. Kita bertemu dengan video selanjutnya. Sampai jumpa lagi pada video berikut. Jangan lupa like and share kalau video ini berkenan di hati Anda, sehingga bisa memberi manfaat bagi banyak orang, dan sebarkanlah video ini kepada banyak orang sehingga banyak orang benar-benar tahu bahwa ia sebenarnya dirantai oleh pemikirannya sendiri untuk benar-benar menjadi seorang penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.